بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره ونفحاته وعلومه ودفع عنا به هذا الوباء والشدائد والوباء آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين مختلفتين. ولا بأس dan tidak masalah, tidak problem, tidak persoalan. An yustalah dibuatkan istilah ada ta'biri an hadaini darbaini untuk mengungkapkan dua macam ini, dibuatkan istilah di ibarataini mukhtalifataini dengan menggunakan dua ungkapan yang berbeda. Yang dimaksud dua macam, yang pertama adalah idraku mufradin, yang kedua adalah idraku nisbatin. Tidak masalah dua hal tersebut diistilahkan dengan menggunakan ibarat yang berbeda. Fa inna haqqal umuri al mukhtalifati, karena sesungguhnya seharusnya hal-hal yang berbeda antahtalifa ialah berbeda alfaduha apa lafaz-lafaznya umur ad-dallatu yang menunjukkan apa alfaz alaiha atas umur. Karena hal-hal yang berbeda seharusnya menggunakan lafaz-lafaz yang berbeda, substansi yang berbeda seharusnya menggunakan ungkapan berbeda. Idzil alfadhu mislul ma'ani, karena lafal-lafal itu sama dengan makna-makna. Fahaqquha, maka seharusnya alfal antuhadu adalah dijajarkan biha dengan alfal dijajarkan al-ma'ani apa makna-makna. Maka seharusnya lafal-lafal itu sejajar dengan makna-makna. Karena maknanya itu, maka lafalnya itu. Waqad sama al-mantiqiyuna ma'rifatal mufradati tasawwuran, dan sungguh-sungguh memberi nama siapa orang-orang ahli mantik kepada mengetahui mufrad-mufrad dinamakan tasawwuran kepada tasawwur, wa ma'rifatan nisbatil khabariyati, dan memberi nama mereka kepada mengetahui nisbat khabariyah bainahuma antara mufrad dan mufrad tasdikon kepada tasdik. Ahli mantik punya istilah sendiri dalam soal ini. Mengetahui mufrad mereka sebut tasawwur, sedangkan mengetahui nisbat mereka sebut tasdik. Idraku mufradin mereka sebut tasawwur, idraku nisbatin mereka sebut tasdik. Nisbat khabariyah, nisbat khabariyah artinya hubungan antara mufrad dan mufrad yang kemudian membentuk khabar, itu kan nisbat khabariyah. Hubungan antara Zaidun dan Qaimun itu nisbat khabariyah.
Faham tentang siapa Zaid itu mereka sebut tasawur. Faham tentang maknanya qaimun mereka sebut tasawur. Sedangkan memahami hubungan antara Zaidun dan qaimun, yakni tentang berdirinya Zaid, mereka sebut tasdik. Tasdik ini kan pembenaran. Sesungguhnya bukan hanya disebut tasdik, tapi juga takdzib, ya kan? Karena khobar itu memiliki dua kemungkinan, imma benar, shadiq, imma bohong, kadzib. Oleh karena itu selain disebut tasdik juga mestinya takdzib namanya. Tapi ini sama dengan istilah khobar sibhul jumlah, ya. Khobar sibhul jumlah di dalam nahwu adalah khobar yang terdiri dari dzaraf dan jar majrur, itu kan sibhul jumlah namanya. Sesungguhnya apa yang disebut sibhul jumlah disebut juga adalah sibhul mufrad, ya. Karena bisa menjadi khabar jumlah, bisa menjadi khabar mufrad. Tapi disebut salah satunya katanya mimba bil iktifa, ya. Ambil satunya saja. Sama dengan ini, sesungguhnya apa yang disebut tasdik juga takdzib. Faqalu, maka berkata siapa mantikiyun, ulama mantik, mengatakan al ilmu imma tasawurun wa imma tasdikun. Pengetahuan itu ada kalanya tasawur, ada kalanya tasdik. Tasawur adalah idraku mufradin, tasdik adalah idraku nisbatin. Wasamma ba'du ulama'ina al-awwala ma'rifatan wathaniya ilman. Dan menamakan siapa sebagian ulama kita, maksudnya dari kalangan mutakallimin, sebagian ulama kita menamakan awwala kepada yang pertama, ma'rifatan kepada ma'rifat, wasaniyah dan menamakan kepada yang kedua, ilman kepada ilmu. Sebagian ahli kalam memberi nama idraku mufradin mereka sebut ma'rifat, sedangkan idraku nisbatin mereka sebut dengan ilmu. Berarti beda ma'rifat dan ilmu. Jadi ma'rifat identik dengan tasawur, ilmu identik dengan tasdik. Kenapa begitu? Ta'asyan biqaulin nuhati, karena berteladan, ya berteladan mengikuti, beruswah, ta'asyan artinya beruswah dengan perkataan orang-orang ahli nahwu fi qaulihim, di dalam perkataan mereka, al-ma'rifatu tata'adda ila maf'ulin wahidin. Adapun ma'rifat itu muta'addi kepada satu maf'ul. Ma'rifat itu kan masdar dari arafa ya'rifu ma'rifatan, kan? Maf'ulnya satu. Idh taqulu, karena kamu akan mengatakan araftu Zaidan, saya kenal Zaid. Maf'ulnya kan satu. Wadhannu yata'adda ila maf'ulaini, sedangkan dhannu itu muta'addi kepada dua maf'ul. Di dalam nahwu ada bab dhanna wa akhawatuha. Salah satu saudaranya dhanna adalah adimah, ya. Itaqulu, karena kamu akan mengatakan dhanantu Zaidan aliman, saya menduga Zaid itu alim. Maf'ulnya dua, ya. Wala taqulu, dan tentu kamu tidak bisa mengatakan dhanantu Zaidan, tak cukup saya menyangka Zaid, kan tak bisa. Wala dhanantu aliman, dan juga tidak bisa mengatakan dhanantu aliman. Wal ilmu min babil dhanni, sedangkan ilmu alima ya'lamu ilman termasuk bab dhanna, memiliki dua maf'ul. Fataqulu, maka kamu mengatakan kenal Zaid. Zaid itu kan mufrad, beda dengan adil. Zaid adil itu kan nisbat, Zaid adil. Kalau seperti ru'ya yang ada dalam hadis, sumu di ru'yatihi,
berpuasalah kamu karena melihat hilal. Ru'yah ini muta'addi kepada dua maf'ul apa satu maf'ul? Ru'yah ini ada dua, ada ru'yah basariyah, melihat dengan mata, ada ru'yah ilmiyah, melihat dengan ilmu. Kalau ru'yah basariyah itu muta'addi kepada satu maf'ul, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Berbeda dengan ra'aitu muta'addi kepada dua maf'ul, ra'aitullaha qadiran, saya tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Beda. Ru'yah yang ada dalam hadis itu kita yakin itu ru'yah basariyah yang muta'addi kepada satu maf'ul. Oleh karena itu hadis itu tidak bisa dijadikan dasar untuk justifikasi terhadap hisab. Wal 'adatu fi hadhil istilahati mukhtalifatun. Adapun kebiasaan di dalam beberapa istilah ini adalah berbeda-beda. Wa idza fahimta iftiraqad darbaini fala musahhata fil alqabi. Bila mana engkau telah faham perbedaan antara dua macam itu, perbedaan antara tasawwur dan tasdik, perbedaan antara ma'rifat dan ilmu, fala musahhata fil alqabi, maka tidak ada tarik menarik, tidak ada pertentangan di dalam nama-nama. La musahhata fil alqabi sering diterjemahkan apa arti sebuah nama ya? Hanya nama saja kok, keberatan. La musahhata fil alqab, la musahhata fil istilah ya. Fanaqulu al-ana, maka sekarang kami akan mengatakan innal idrakati sarat mahsuratan fil ma'rifati wal ilmi, bahwa idrakat beberapa pengetahuan, pemahaman atau persepsi sarat mahsuratan fil ma'rifati wal ilmi, itu menjadi terbatas di dalam ma'rifat dan ilmu. Afit tasawwuri wat tasdiqi, atau di dalam tasawwur dan tasdiq. Jadi hal-hal yang dapat difahami oleh akal semata itu hanya terbatas dalam dua ini, ma'rifat dan ilmu, tasawwur dan tasdik. Atau istilah lain, tasawwur itu untuk mengetahui sesuatu yang tasawur, yang bersifat tasawur, pendekatannya adalah definisi, sedangkan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat tasdik, pendekatannya adalah burhan, dalil. Jadi intinya ini bicara tentang definisi dan argumentasi. Wa kullu ilmin tatarraqa ilaihi tasdiqun, adapun tiap-tiap ilmu, pengetahuan, ilmu di sini tidak sama dengan ilmu yang di atas. Tatarraqa yang masuk ilaihi kepada ilmin, tasdiqun apa tasdiq, famin daruratihi, maka ialah seharusnya kullu ilmin an yataqaddama, adapun mendahului alaihi atas kullu ilmin, mendahului ma'rifatani, apa dua ma'rifat. Yang dimaksud dua ma'rifat ay tasawwurani, maksudnya dua tasawwur. Artinya tiap-tiap ilmu yang bisa kemasukan tasdik maka pasti didahului oleh dua ma'rifat. Tiap-tiap ilmu yang di dalamnya berlaku tasdik pasti lebih dulu didahului oleh dua ma'rifat, dua tasawwur.
dua tasawur. Gampangnya Zaidun qaimun. Itu kan ilmu itu. Ilmu yang karenanya berlaku di dalamnya apa tasdik. Maka pasti didahului dua tasawur. Tasawur tentang Zaid, tasawur tentang qaimun. Fa inna man la ya'rifu al-mufradan kaifa ya'lamu al-murakkab. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu mufrad, bagaimana mungkin dia tahu murakkab? Wa man la yafhamu ma'nal alami wa ma'nal hadisi, dan orang yang tidak faham maknanya alam dan tidak faham maknanya hadis, kaifa ya'lamu annal alama hadisun, bagaimana mungkin dia bisa tahu bahwa alam ini baru? Al-alamu hadisun ini namanya ilmu atau tasdik atau khobar yang memerlukan argumentasi, burhan. Sebelum tahu bahwa al-alamu hadisun, harus tahu lebih dulu apa itu alam, apa itu hadis. Wa ma'rifatul mufradati qisman, atau adapun mengetahui tentang mufrad-mufrad, adapun mengetahui tentang mufrad-mufrad qismani, itu ada dua bagian. Awaliyun, yang pertama awali. Jadi ma'rifat awaliyah namanya ya, yang bersifat aksiomatis ya. Sesuatu yang dijamin kebenarannya. Awali itu ya aksiomatis, sejak awal sudah paham. Wa huwa adapun awali alladzi adalah sesuatu la yutlabu bil bahsi, yang tak perlu dicari dengan melakukan pembahasan, penelitian, pencarian. Sesuatu yang langsung difahami sehingga tak perlu dibahas dan dicari. Wa huwa adapun awali alladzi yartasimu ma'nahu fin nafsi, adalah sesuatu yartasimu yang tergambar maknahu, apa maknanya ma fin nafsi, di dalam jiwa, min ghairi bahsin wa talabin, tanpa penelitian dan tanpa pencarian. Itu namanya awali. Jadi pengetahuan tentang mufrad-mufrad ada dua macam. Pertama namanya awali. Awali adalah sesuatu yang tergambar di dalam pikiran tanpa dibahas, tanpa dicari, tanpa diteliti. Kalahdil wujudi, seperti lafal wujud. Ada, langsung tahu. Wasyai'ih, dan seperti lafal syai'. Wa katsirin minal mahsusati, dan perkara banyak dari sesuatu yang hal-hal yang konkret material. Hal-hal yang konkret material, sesuatu yang indrawi, kasat mata. Misalnya kursi, ini termasuk awali, tak perlu dijelaskan apa kursi itu. Begitu orang mengatakan kursi, ya kursi. Ini namanya mufrad awali. Yang pertama namanya awali, wa matlubun, yang kedua itu matlub. Jadi mengetahui perkara mufrad ada kalanya awali, ada kalanya matlub. Wa huwa adapun matlub alladzi adalah sesuatu ya dulu yang menunjukkan ismuhu, apa namanya, alladzi minhu, daripada alladzi, ala amrin jumliyin, atas sesuatu yang sangat global, ghairi mufassalin, yang tak terinci, wala mufassarin, dan tidak mufassar, tidak dijelaskan. Fayutlabu tafsiruhu bil haddi, maka kemudian dicari apa penafsirannya alladzi dengan definisi. Ada sesuatu barang mufrad
sesuatu yang mufrad, yang tidak jelas. Oleh karena tidak jelas, perlu dicari penjelasannya dengan pendekatan definisi. Jadi barang mufrad itu ada yang memerlukan definisi, ada yang tak perlu, ya kan? Yang tak perlu itu adalah mufrad yang awali tadi. Yang memerlukan definisi ya mufrad yang matlub itu. Khobar itu apa itu? Mubtada itu apa? Itu matlub namanya. Wa kadzalika al-ilmu, demikian pula ilmu. Tadi kan dibagi dua, ada ma'rifat, ada ilmu, ada tasawur, ada tasdik. Kalau menggunakan istilah tasawur, tasawur ada dua, ada yang awali, ada yang matlub. Demikian pula al-ilmu yang qasimu ila awwaliyin, terbagi kepada ilmu yang awali, kadaruriyati, seperti hal-hal yang daruriyat, hal-hal yang tak perlu pemikiran dan perenungan, wa ila matlubin, dan terbagi kepada matlub, kan nadariyati, seperti hal-hal yang memerlukan nalar dan pikiran. Jadi ilmu atau tasdik ada dua, ada tasdik awali, ada tasdik matlub, ya. Atau pakai istilah ilmu ada yang awali, ada yang matlub. Wal matlubu minal ma'rifati la yuqtanasu illa bil haddi. Adapun matlub dari ma'rifat bisa dibalik. Adapun ma'rifat yang matlub, adapun tasawur yang matlub, la yuqtanasu illa bil haddi, tidak bisa dicapai kecuali dengan definisi. Wal matlubu minal ilmi, adapun matlub dari ilmu atau dibalik, adapun ilmu yang matlub, alladzi yatatarraku ilaihi tasdiqu wat takdzibu, alladzi ilmu yatatarraku yang masuk ilaihi kepada alladzi at-tasdiqu wat takdzibu, apa pembenaran dan pendustaan, la yuktanasu illa bil burhani, ialah tidak dapat dicapai apa matlub minal ilmi illa bil burhani, kecuali dengan burhan. Contohnya matlub minal ilmi atau ilmu yang matlub seperti tadi, al-alamu hadisun, alam ini baru. Ini kan khobar, berhubung khobar yahtamilu an as-sidqa wal kadhiba. Agar supaya meyakinkan bahwa alam itu hadis, memerlukan burhan, dalil. Fal burhanu wal hadduh, maka adapun argumentasi dan definisi, wal alatu adalah alat, allati alat, biha yang dengan lati, yuktanasu dapat diperoleh, sairul ulumi al-matlubati, apa seluruh ilmu-ilmu yang dicari, yang menjadi tujuan. Kalau di dalam ilmu jawami gampang pembagiannya. Ada matlub tasawuri, ada matlub khobari. Matlub tasawuri bisa dicapai dengan definisi, matlub khobari bisa dicapai dengan dalil. Fantakun hadhil muqaddimatu al-marsumatu, maka hendaklah ada apa muqaddimah al-marsumatu yang ditulis, dibayani madarikil uquli, untuk menjelaskan madarikil uqul, menjelaskan hal-hal yang bisa dicapai, difaham dengan semata-mata akal. Mustamilatan ala diamata, ini adalah mengandung, mencakup atas dua pilar. Muqaddimah ini mencakup dua pilar, berisi dua pilar. Diamatin fil haddi, pilar dalam soal definisi,
Wudi amatin fil burhani, dan bila dalam soal argumentasi. Ad-di'amatul ula wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.